Dan tentunya di sore hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara Inovasi Dana Desa Solusi Lawan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim edisi hari Jumat 21 Juni 2024. Dan juga pendengar, stunting dan kemiskinan ekstrim adalah dua tantangan besar yang saling terkait dan menghambat pembangunan di banyak desa di Indonesia. Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi buruk tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak-anak kita, tetapi juga berdampak jangka panjang pada potensi ekonomi dan sosialisasi desa. Di sisi lain, kemiskinan ekstrim mengekang kemampuan keluarga dan komunitas untuk keluar dari lingkaran ketidakberdayaan. Namun di tengah tantangan ini, kita melihat harapan dalam bentuk inovasi yang cerdas dan strategis melalui dana desa. Dan desa adalah instrumen yang kuat jika digunakan dengan baik dan kreatif. Dengan manajemen yang tepat, dana desa dapat menjadi pendorong utama dalam mengatasi kedua isu kritis ini. Di berbagai desa kita telah melihat bagaimana alokasi dana desa yang inovatif dan berbasis kebutuhan dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Mulai dari program peningkatan gizi untuk mencegah stunting hingga inisiatif pengembangan ekonomi lokal yang memberdayakan masyarakat dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dan tentu saja di sore hari ini di studio kami saya sudah berada dengan Bapak Desa Doka Kaka Yosef Lede AMD sebagai narasumber kita di sore hari ini. Saya ingin menyapa Bapak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Desa. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak Desa? Kabarnya baik, sehat. Baik. Dan mungkin Bapak Desa bisa menyapa para pendengar kita di sore hari ini. Ya. Jadi baik, selamat sore untuk Sumba FM 96,9 MHz. Selamat sore, saya perkenalkan, saya Kepala Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Saat ini saya dengan operator Pak Otnil ya. Ya. Sore hari ini saya berada di sini. Saya ucapkan sekali lagi selamat sore dan terima kasih atas kebersamaannya dan seluruh pendengar yang ada saat ini khususnya di Sumba Barat. Ya. Seperti itu. Baik. Oke, baik, kita bincang-bincang terkait dengan inovasi dana desa, solusi lawan stunting dan kemiskinan ekstrim, Bapak Desa. Di sini kita apa saja strategi utama Desa Doka Kaka dalam mengurangi angka stunting? Ya, terima kasih Pak Otnil. Sebelum saya berbicara strategi, mungkin kita tahu bersama bahwa bicara stunting inilah salah satu isu nasional. Ya, benar sekali. Menjadi salah satu isu nasional yang semua stakeholder, baik itu kabupaten, provinsi, desa, kecamatan, bagaimana bersatu untuk bagaimana stunting itu bisa menurun begitu. Nah, terkait dengan strategi-strategi yang disampaikan tadi adalah memang kalau strategi adalah bagaimana pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan melakukan sosialisasi bersama dengan puskesmas, kader posyandu untuk betul-betul bayi diperiksa di puskesmas, artinya diperiksa di puskesmas, memberikan AMP ASI kepada bayi balita. Itu salah satu strategi. Kemudian pemeriksaan secara berkala di tingkat di setiap posyandu. Itu yang dilakukan, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh desa selama ini, Pak Otnil. Oke. Selain balita, apa juga ada ibu hamil yang di? Ya, kalau bicara ibu hamil ada. Kebetulan saat ini juga Desa Doka Kaka intervensi dana desa ada 4 stunting dan 4 ibu hamil bumil kek. Ya. Jadi kebetulan kami juga selama ini Ibu PKK melakukan kegiatan pengelolaan PMT untuk bumil kek. Ya. Hanya bumil kek kekurangan energi kronis gitu ya, Pak Otnil. Ya. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan intervensi dana desa, Pak Otnil. Oke. Ya. Baik, kira-kira program edukasi gizi di Desa Doka Kaka diterapkan untuk mencegah stunting itu bagaimana, Pak? Edukasi ya, kalau bicara edukasi saya pikir kami sudah selalu melakukan sosialisasi baik di tingkat desa, kecamatan agar orang tua yang punya bayi itu betul-betul mereka memahami terkait dengan pertumbuh kembang anak itu. Ya, lalu kemudian ada juga kader posyandu, kadang mereka melakukan kunjungan rumah, dari rumah ke rumah mereka lakukan kunjungan, artinya mengedukasi ibu-ibu betapa pentingnya pemenuhan gizi terhadap anak-anak stunting saat ini. Gitu. Oke. Kira-kira ya, bagaimana Pak? Lanjut tuh Bapak. Ya.
lanjut. Kira-kira seberapa besar dampak pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pihak-pihak Posyandu terhadap penurunan angka stunting di desa? Iya, terima kasih Pak. Artinya terakhir kemarin dampak daripada pemberian gizi terhadap ibu hamil dan stunting ini luar biasa. Artinya kalau yang stunting yang kami beri selama ini ada perubahan waktu saat timbang, berat badannya naik. Nah, itu salah satu dampak. Artinya implementasi dari pemberian stunting itu. Kemudian bumil cake juga kemarin kami berikan 4 orang. Justru mereka berat badan mereka juga naik begitu. Itu dampak dari pemberian stunting ini terhadap ibu hamil, bumil cake sama anak balita ini. Begitu, berarti sudah menjadi program di Desa Dokaka yang mencakup pemeriksaan juga ya? Iya, itu sudah rutin. Artinya untuk Kecamatan Loli, kalau bicara itu skop Kecamatan Loli, memang ada beberapa desa kemarin termasuk Desa Dokaka sudah melakukan pengajaran dan langsung eksekusi itu program. Dan Ibu PKK bersama Kader Posyandu mereka melakukan kegiatan untuk masak di rumah gitu untuk melakukan pelayanan terhadap yang stunting, baik itu yang bumil cake, Pak Otnil. Seperti itu. Oke. Kira-kira ini ada lagi nih Bapak Desa terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan stunting itu di Desa Dokaka seperti. Kalau keterlibatan masyarakat cukup terlibat selama ini di dalam mendorong, memotivasi ibu-ibu untuk memberikan gizi kepada anak-anak mereka. Artinya mereka selalu terlibat. Ketika kami undang di desa untuk adakan rapat, mereka hadir. Artinya semua tokoh-tokoh masyarakat dan melalui sosialisasi di tingkat dusun, tingkat desa itu kami sudah lakukan itu. Jadi mereka sudah sedikit memahami terkait dengan stunting ini. Gitu. Oke. Baik Bapak Desa, di sini mungkin bisa berikan sedikit untuk data terkait dengan anak-anak maupun ibu hamil yang pada proses penanganan ini yang terdata dalam Desa Dokaka, sekitar berapa orang? Yang stunting untuk saat ini untuk Desa Dokaka itu seperti yang saya sampaikan dari awal tadi ada 4 orang. 4 orang anak yang memang itu yang kurang gizi, stunting. Kemudian bumil cake, kekurangan energi kronis itu ada 4. Jadi data ini tentu kami tidak mengada-ngada juga karena data ini dari puskesmas. Mereka kasih data ke kami karena mereka yang melakukan pemeriksaan setiap bulan itu. Mereka pantau anak, ibu hamil. Jadi data itu dari puskesmas. Jadi kami tidak bisa bikin sendiri data, Pak Otnil. Itu sudah dari tahun 2023 ya Pak? Oh iya, dari tahun lalu sudah kegiatan ini sudah berjalan. Kalau intervensi dana desa terkait stunting, bumil cake dari tahun lalu. Oke, baik. Sampai tahun 2024 ini. Berarti sudah ada angkanya tetap apa menurun? Angkanya menurun. Ada tahun kemarin ada 8 stunting, bumil cake cuma 3. Tahun ini justru turun menurun 4 saja dan bumil cake cuma 4 gitu. Jadi saya melihat selaku pemerintah ya ada dampak dari pemberian gizi terhadap anak ini. Oke, baik. Begitu Pak Otnil. Kira-kira di sini dampak pemberian makanan terhadap penurunan angka stunting di desa itu kira-kira bagaimana? Apa yang dirasakan oleh ibu hamil maupun balita, Bapak Desa? Yang dampak dari mereka rasakan adalah memang mereka selalu bersyukur. Ya, artinya kenapa saya bilang mereka bersyukur? Karena sebelumnya mereka tidak pernah dapatkan seperti ini. Ya, artinya mereka justru berterima kasih kepada pemerintah. Ya, artinya ada pemberian pemberian makanan seperti ini yang sebelumnya mereka tidak. Dan yang mereka rasakan lagi adalah mereka ketika diberikan bantuan berupa makanan stunting itu mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah begitu. Berarti banyak sekali dampak yang mereka rasakan ya. Dampak banyak sekali terkait itu. Dampaknya luar biasa. Gitu. Itu kalau boleh tahu pemenuhan makanan tambahan ini yang diberikan kepada masyarakat seperti apa saja, Bapak Desa? Itu hampir 4 sehat 5 sempurna. Ya. Ada susu misalnya, ada untuk yang stunting kurang gizi itu kan ada ikan ya hewani, terus ada telur, ada susu. Jadi kami mengacu kepada RAP yang ada di APBDes kami. Jadi kami tidak bisa buat sendiri karena APBDes-nya kami ada. Ya ada, lalu kemudian kami buat susun APBDes ini, asistensinya kami sudah undang bagian kesehatan, jadi mereka yang bantu untuk memberikan masukan-masukan itu. Jadi sudah memang
kami melakukan ibu-ibu masak di rumah pun, dari perawat pun ada berkunjung untuk memonitoring sejauh mana cara masaknya, sterilnya, higienisnya, kesehatan dari jadi terpantau bagus begitu. Ya. Di sini apakah ada kerjasama dengan pihak luar seperti LSM ataupun komunitas-komunitas di desa? Ya, kalau kerjasama saya pikir hampir semua stakeholder kerjasama. Kenapa saya bilang selama ini kami kerjasama dengan DP5A, terus ada dari dari TNI. Ya, artinya dari TNI mereka selalu bantu ke masyarakat memberikan bantuan ikan, buat kolam ikan. Nah, itu salah satu pemenuhan gizi. Jadi salah satu mereka selalu membantu kami untuk artinya mencegah stunting ini, pemenuhan gizi. Nah, itu salah. Terus dari kabupaten juga selalu kasih bantuan telur ke masyarakat. Artinya kerjasama ini, sinergi ini ada, Pak. Ada. Itu berarti dari pihak stakeholder pemerintah daerah maupun dari stakeholder seperti TNI, selalu mendukung, LSM, semua mendukung. Mendukung. Ya. Harapan mereka adalah bagaimana stunting bisa di titik zero, hanya kosong gitu. Dihilangkan. Dihilangkan gitu. Baik. Ya, terkait dengan stunting nih, Bapak Desa. Ya, siap. Apakah masih ada inovasi teknologi atau pendekatan baru yang diterapkan desa, desa Dokakaka dalam penanganan stunting? Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Untuk teknologi untuk penerapan belum ada. Baik, Bapak. Jadi kira-kira ini Pak, bagaimana evaluasi dampak yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dana desa di Dokakaka dalam menurunkan tingkat stunting? Ya, kalau hasil evaluasi kami dengan P3A kemarin dari semua desa, dari semua desa itu untuk Dokakaka itu justru dari berapa persen sekarang, tahun lalu 7%. Artinya kalau presentasinya artinya turun 7% gitu, kecil jadinya begitu. Artinya mereka evaluasi dampak daripada pemberian stunting pemberian makan tambahan, hanya turun begitu, Pak. Baik, Bapak Desa. Di sini tentunya pasti ada tantangan ya. Kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi desa Dokakaka dalam melaksanakan program dana desa ini apa sih? Ya, kalau tantangan Pak Otnil ada, bukan tidak ada. Contoh salah satu tantangan itu adalah terkadang pemahaman terhadap gizi itu terhadap masyarakat itu masih kurang. Sehingga terjadi stunting itu karena pemahaman mereka terhadap ini. Lalu selama ini juga kadang-kadang kami dari door to door, dari rumah ke rumah untuk antar saja PMT ini, itu pun juga masih kami selalu awasi. Kami selalu awasi itu PMT. Ya, kadang kami berikan kepada anak-anak, kadang ibunya yang makan atau anaknya atau saudaranya. Jadi itu kadang-kadang tantangan-tantangan itulah yang terjadi pada saat pelaksanaan pemberian makan tambahan, Pak Until. Jadi perlu penampingan juga ketika dalam pengantaran sehingga sasaran pembagian pemenuhan makanan tambahan ini langsung tepat sasaran. Memang tepat sasaran. Karena memang kami di desa itu sudah dalam RAP, ada anggarannya bagian antar, hanya bagian antar saja. Bagian antar ke yang sasaran. Setelah dokumentasi pulang. Tapi untuk memastikan mereka makan tidak, ini kadang-kadang belum. Jadi ini perlu juga menjadi PR kita untuk bagaimana untuk memastikan dia makan begitu. Benar sekali. Jangan sampai di rumah yang makan bapak atau kakaknya. Bisa juga terjadi. Jadi saya selaku pemerintah selalu himbau. Kalau sampai PMT ini tidak ada dampak, tidak ada perubahan pada saat timbang atau ini nanti dari puskesmas, berarti ini PMT ini tidak sampai di kalian. Berarti hati-hati, saya sudah sampaikan. Berarti nanti ada sanksi dari kepala desa. Benar sekali, karena memang ini salah satu dampak yang memang aslinya nanti untuk membantu dan membantu memperbaiki gizi pada anak ataupun ibu hamil. Kalau macam sasarannya ke tempat lain tidak sampai pada tujuan, kan menjadi suatu hal yang merugikan, untuk para anak-anak maupun ibu hamil ya. Betul. Bapak Desa, di sini kira-kira pengalaman di desa Dokakaka yang dapat dijadikan contoh atau model bagi desa-desa lain dalam menghadapi masalah serupa kira-kira seperti apa?
Adakah sedikit pengalaman yang bisa dibagikan? Terkait dengan pemberian makanan Ya. tambahan ini. Ya. Iya, kalau selama ini pengalaman saya, misalnya pemberian makan tambahan kepada ibu hamil dan bumil cake, ada cara saya. Artinya pengalaman yang saya lakukan selama ini, saya gerakan linmas. Artinya untuk memastikan betul ibu untuk harus ke posyandu untuk membawa anaknya. Nah, dan linmas kader punya peranan untuk mencek betul keberadaan itu, pemberiannya bagaimana kepada sasaran. Itu yang saya lakukan selama pengalaman baik itu. Seperti itu Pak Otnil. Jadi bisa menjadi contoh, mungkin ada desa lain yang mendapatkan tantangan Ya, serupa tantangan tadi. banyak. Kalau bicara tantangan banyak Bisa sekali. dilakukan dengan bisa. pengalaman yang Bapak Desa lakukan dengan menggunakan aparat keamanan Aparat seperti keamanan, Linmas ya. untuk langsung mengantar Ya. PMT Ya, langsung maupun mengantar, ya. menjemput Menjemput. ibu hamil membawa ke Oh, puskesmas. itu ya? sudah pasti. Memang luar biasa Kalau sekali. suami siaga sebenarnya, Ya, ya. kadang-kadang suaminya tidak siaga. Oke, baik Bapak Desa. antar apa namanya, siap antar dan jaga begitu. Iya. Ya, kadang-kadang suami juga tidak ini. Kurang PK ya Kurang dalam peka terhadap ini. betul. Ya, baik Bapak Desa. Iya. Kira-kira ada upaya untuk mengedukasi dan melibatkan komunitas dalam perlindungan anak dari stunting dan kemiskinan ekstrim? Maksudnya bagaimana? Kira-kira ada upaya dari desa untuk mengedukasi dan melibatkan komunitas Ya. dalam perlindungan anak dari stunting dan kemiskinan ekstrim? Untuk saat ini belum ada. Memang baru wacana, ada dalam mungkin tahun depan kami masukkan dalam APBDes perencanaan untuk itu. Untuk Ya. mungkin ada Saat ini sih belum ada. salah satu komunitas yang ada di desa yang bisa membantu mengedukasi ke masyarakat mungkin. Itu belum ada. Memang komunitas adat ada. Tetapi Ya. untuk sejauh ini kami melakukan berkomunikasi dengan rato-rato komunitas yang ada itu belum kami lakukan. Tetapi yang kami lakukan selama ini hanya sosialisasi di tingkat desa, di tingkat kecamatan bersama DP5A. Oke, dari Pak. pemerintah. Ya, dari pemerintah kabupaten. Oke, baik Bapak Desa. Ya mungkin ini beberapa pengalaman ya Iya. dan informasi yang dilakukan oleh Desa Dokakaka terkait penanganan stunting. Ya. Dan ini sekarang Pak, saya dengar-dengar nih ada bantuan terkait dengan meteran bagi warga Desa Dokakaka nih menjadi program inovasi Bapak. Oh, meteran listrik. Iya. Dari desa, dana desa begitu. Iya. Itu Ya, kira-kira ya. bagaimana program bantuan meteran di Desa Dokakaka itu bisa membantu warga dalam mengakses? Oh, ya. Kalau bantuan meteran itu sudah dari tahun ke tahun, sejak dari periode pertama Ya, ya. tahun 2016, terus sekarang sudah masuk ke periode kedua, selalu saya lakukan bantuan meteran gratis itu kepada warga masyarakat. Itu di tiap tahunnya ya Pak? Tiap tahun ada, tergantung dari postur APBD saya. Kalau memang keuangan mencukupi, saya bantu. Kalau tidak, mungkin saya pending dulu, gitu Pak Oten. Baik. Kira-kira macam penerima bantuan ini mungkin ditujukan untuk semua kalangan masyarakat Desa Dokakaka atau ada kriteria khusus? Ada kriteria khusus pemberian itu untuk ke masyarakat miskin, artinya yang tidak mampu. Kami sasarannya ke situ. Tapi kalau yang ekonominya sudah mampu, kayaknya kami belum berani berikan itu. Berarti khusus hanya Khususnya untuk orang yang tidak mampu lah begitu ya. Karena kami desa pasti tahu mana yang mampu, mana yang tidak mampu, pasti kami tahu dan kami layani itu. Begitu Pak Oten. untuk dari daya meteran yang diberikan itu kira-kira berkisar seperti berapa? Itu rata-rata ada 900 watt. 900 apa namanya itu? 900 watt ya. 900 watt untuk setiap tahun. Itu yang dibagikan. Yang ke masyarakat. dibagikan ke desa. Ya. Kira-kira itu dari tahun ke tahun sudah berapa warga desa yang sudah mendapatkan bantuan ini? Oh, kalau dari periode pertama itu sudah hampir 100 lebih. Ya, ada 120. 120 Terus, kakak ya 120 kakak. Kalau tahun ini baru 40 kakak kepala keluarga. Jadi betul-betul itu sasarannya, sasaran ke yang tidak mampu. Begitu. Jadi kami berikan karena memang dari sisi regulasi juga mengizinkan untuk membantu itu, ya kami bantu. Begitu. Kalau tidak regulasi itu kami tidak berani, Pak. Benar sekali. Iya. Karena program desa ini sasarannya untuk masyarakat Iya, untuk yang masyarakat. kurang mampu. Iya. Luar biasa. Kalau bantuan meteran ini hampir sudah saat ini Berkisar. hampir semua 100% sudah semua gitu. Semua masyarakat sudah. Semua masyarakat sudah bisa akses listrik, Listrik dan- semua. ya, sudah. Oke, baik Bapak Desa.
Kira-kira seberapa besar bantuan meteran terhadap kualitas hidup warga desa Dokaka? Kualitas hidup. Ya. Maksudnya Dari dampak ini, Ya. saya pikir luar biasa dampak dari pemberian meteran itu. Misalnya selama ini dia tidak pakai meteran, pakai lampu pelita. Ya. Periode pertama saya ingat persis bahwa saya sedih ketika melihat keluarga mereka justru pakai pelita. Jadi saya tergerak ketika saya menjadi kepala desa, terketuk hati saya harus bantu. Dan dampaknya ini luar biasa. Ya. Malam pun mereka masih tenun saat ini. Ya karena ada listrik. Iya. Tenun. Terus anak sekolah juga begitu belajar malam. Jadi itu anak sekolah dampaknya mereka mulai pintar-pintar. Artinya karena ada Pencahayaan. ya ada listrik ya begitu sekarang. Itu dampak. Jadi sampai malam pun sudah giat untuk belajar. Yang tenun pun malam ibu-ibu masih aktivitas semangat untuk tenun ya. Karena memang sudah akses listrik sudah ada di desa. Oke, baik Bapak Desa. Kira-kira ini sasarannya itu di masyarakat yang kurang mampu sudah pasti. Iya. Untuk macam kampung-kampung adat yang ada di desa Dokaka itu kampung-kampung mana saja, Bapak? Maksudnya yang intervensi dari dan desa tadi? Ya. Hampir semua. 3 kampung adat sudah semua. Kampung adat apa saja itu, Bapak Desa? Kampung Tabera, Kampung Situs Tabera sudah 100%, Kampung Ratewana 90%. Ya paling tinggal berapa rumah saja yang belum terpasang hampir semua. Terus ini Takadara, yang Desa Mekar saat ini, ya sudah semua, sudah ada listrik semua di situlah. Artinya sudah terang benderang. Berarti hampir menyeluruh desa Dokaka terang. Sudah terang benderang karena bantuan meteran listrik dari dana desa itu. Baik. Untuk ini Bapak Desa, untuk penerangan kampung adat tadi kalau tidak salah saya ada lihat postingan Bapak Desa itu terkait bantuan. Itu bantuan dari Pemda apa menggunakan? Ya terima kasih Pak. Itu ada bantuan dari Kabupaten Pemda. Dari Kabupaten. Iya, bantuan karena memang ada usulan-usulan karena pada saat ritual pundu itu mereka kendala untuk lampu di pelataran di Natar situ mereka kendala, jadi mereka usulkan akhirnya dari Pemda untuk membantu mereka. Jadi nanti ulah pundu acara ritual sudah enak di situ. Penerangan di kintal pelataran itu sudah ada. Hanya tinggal Ratawana dengan detik ini yang mungkin belum, nanti kita akan usulkan ke depan Pak. Baik. Oke, baik Bapak Desa, di tengah perbincangan kita yang sangat menarik ini, kita break sejenak dan kita ikuti satu buah lagu di sore hari ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Ya, pendengar, kita masih di program siaran dialog interaktif bersama dengan Bapak Desa Dokaka Yosef Lede AMD. Dan tentunya di topik kita sore hari ini masih dengan inovasi dana desa, solusi lawan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ya, di sini sudah banyak yang kita bincang-bincang terkait dengan penanganan stunting Bapak Desa. Iya, dan mungkin terkait dengan bantuan meteran yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi. Kira bagaimana sekarang nih? Desa Dokaka memastikan bahwa bantuan meteran itu dikelola dengan transparan dan efektif. Ya, terima kasih Pak Otnil. Kembali lagi di bincang-bincang terkait dengan bantuan meteran dana desa. Jadi perlu saya sampaikan kalau bicara transparansi dana desa, ya saya pikir semua desa hampir transparan. Bukti nyata bahwa kami transparan adalah kami sudah pajang baliho APBD di setiap desa dan tidak ada yang ditutupi. Ya begitu. Jadi kami betul-betul eksekusi sesuai dengan APBD yang ada.
tidak ada yang kami tutupi, begitu transparan. Dan masyarakat juga, keterlibatan masyarakat untuk kawal semua ini kami sangat membutuhkan, begitu Pak Otnil. Oke, baik. Dan mungkin juga masyarakat sangat merasakan ya, Iya. dampak dengan adanya bantuan meteran ini, dengan keterbukaan, ketransparansi yang dilakukan oleh Desa Dokakaka. Iya, iya Pak Otnil. Ya. Kira-kira seberapa sering sih meteran di masing-masing rumah itu diperiksa atau di servis untuk memastikan fungsionalitasnya itu, Pak? Ya, ketika kami pasang meteran kewenangan untuk melakukan pengecekan itu secara berkala, setiap bulan atau tiap 2 bulan mereka melakukan pengecekan keaktifan meteran. Mereka sering lakukan dari pihak PLN Ya. karena kewenangan desa adalah sudah memberikan ke masyarakat, tetapi terkait dengan keaktifan meteran itu adalah kewenangan PLN, gitu. Jadi selama ini mereka selalu cek, dan manakala ada kendala, ada korslet dan lain sebagainya, selalu pemerintah desa kebetulan sudah masuk dalam grup PLN. Jadi kita langsung masuk dalam share di grup, mereka tindak lanjuti ke rumah yang bermasalah itu. Begitu Pak. Sudah lebih cepat dan Ya, artinya sudah ada, permudah sekarang. Oke. Baik. Kira-kira program bantuan meteran ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah ataupun pusat, Bapak Desa? Kalau dukungan sangat didukung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati juga sangat dukung, apalagi saat ini program listrik masuk di dusun-dusun itu sudah ada, dan bahkan Bapak Bupati saat ini betul konsen terhadap penerangan. Ya, artinya untuk penerangan beliau sangat konsen itu. Jadi hampir sekarang itu di setiap dusun, bahkan kemarin kami sudah masukkan nama-nama desa, karena kebetulan Bapak manajer saat ini yang baru. Jadi memang kami selalu koordinasi untuk pastikan mana-mana yang belum masuk meteran atau belum masuk instalasi listrik, begitu Pak Otnil. Itu dari berapa dusun si Bapak yang ada di Desa Dokakaka? Bantuan. Kalau di Desa Dokakaka itu hampir 3 dusun, itu dusun 1, 2, 3 hampir semua dapat bantuan meteran itu. Ya, sudah dapat. Karena setiap ada program saya tidak ada yang dianaktirkan, karena semuanya masyarakat. Jadi selalu panggil Bapak Dusun untuk pastikan itu, siapa-siapa yang belum kita bantu, begitu. Seperti itu Pak Otnil. Oke, berarti perhatian sangat penuh untuk semua dusun yang ada di Desa Dokakaka terkait dengan pemasangan meteran. Iya. Betul. Yang menjadi bantuan dari desa. Iya. Bapak Desa. Betul. Oke, untuk penerangan nih Bapak Desa, Yes. mungkin kita agak ke samping sedikit. Ya. Maksudnya selain dari bantuan meteran ini buat warga desa, Iya. untuk penerangan itu ada yang digunakan melalui dana desa di tiap-tiap dusun atau bantuan dari pemerintah daerah? Itu hampir 100% itu dana desa. Ada beberapa juga bantuan langsung dari daerah, hanya mungkin tidak sampai belasan, tapi kebanyakan itu dari dana desa bantuannya, begitu. Oke. Iya. Kebanyakan dari dana desa. Kalau bantuan dari kabupaten ada, tapi tidak signifikan. Itu di beberapa desa sih Bapak yang yang dapat bantuan dari kabupaten. Tersebar di 3 dusun. Dusun 1, 2, 3. Itu di kampung-kampung situs. Bukan kampus itu, di warga, langsung di rumah warga. Rumah warga, ya, langsung di rumah warga. Kalau kampung situs itu hampir intervensi dana desa semua. Karena yang ada di kampung itu hampir bantuan meteran dari dana desa semua. Ya. Oke, Pak. Karena itu menjadi perhatian saya, konsentrasi saya sebagai pemerintah untuk membantu itu Pak Otnil.
seperti itu. Terkait dengan adanya juga acara-acara ritual. Acara ritual ini yang memang itu yang kami pikirkan, sehingga pemerintah ambil kebijakan untuk harus membantu mereka. Karena di setiga kampung ini kan acara ritual Pudu. Jadi bagaimana untuk memberikan penerangan sehingga acaranya itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan juga bisa banyak menarik para Iya, betul. penonton. Iya, penonton juga, ada wisatawan yang datang, mereka juga bisa aman di situ gitu, Pak Nil. Itu adalah bagian dari inovasi Iya, betul. desa untuk penerangan. Iya, betul, Desa, betul. situs ya. Situs. Terkhususnya Kampung-kampung situs ya. Oke, baik. Kira-kira nih Bapak Desa, dampak jangka panjang yang diharapkan dari program bantuan meteran bagi warga desa Doka Kaka itu seperti apa? Saya jangka panjangnya saya pengen secara terus-menerus melakukan bantuan ini. Bila perlu 100% saya harus bantu. Saya harus bantu siapapun dia. Hanya saya pastikan dia keluarga tidak mampu, saya pasti bantu untuk jangka panjangnya. Karena saya tahu dampak ketika kita bantu ini yang saya bilang tadi dari pertama sangat luar biasa bantuannya, dampaknya anak-anak bisa sekolah dengan baik, bisa belajar dengan baik malamnya, dan ibu-ibu bisa melakukan aktivitas malam, menenun kain, banyak hal yang ini. Jadi untuk ke depan jangka panjang tetap sepanjang anggaran masih ada pasti saya bantu untuk masyarakat yang belum ada listrik begitu, Pak Otnil. Oke. Baik, berarti sangat banyak program-program yang Bapak lakukan di desa terkait dengan bantuan meteran bagi warga desa Doka Kaka yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat desa ya Pak. Iya. Jadi kebetulan juga Pak ada inovasi baru juga waktu itu sempat saya bantu dari dana desa itu anggarannya 400 juta yaitu pompa satelit di Kampung Tabera yang Kampung Situs Tabera. Ya. Itu karena saya tahu di sanitasi hanya bicara air kesulitan, jadi saya anggarkan dana desa 400 juta. Ya. Itu pompa satelit dari Dragon Asia. Jadi air sekarang mereka di kampung itu tidak susah. Air langsung naik, mereka langsung nikmati air. Kira-kira itu salah satu inovasi itu yang saya lakukan. Itu di tahun berapa Pak? 2019. 2019. Dan sampai saat ini belum diresmikan oleh Bapak Bupati karena waktu itu masa transisi. Jadi mudah-mudahan COVID, jadi memang agak susah. Mudah-mudahan tahun ini bisa ada bupati yang perhatian kita bisa resmikan. Karena itu salah satu bursa inovasi saat itu yang saya ambil pada pertemuan di kabupaten. Saya ambil salah satu itu dan lolos. Karena untuk wilayah Loli baru desa Doka Kaka yang sampai saat ini masih dinikmati. Kalau desa-desa lain mungkin sudah disambar petir dan bahkan sudah ada kendala. Kalau Doka Kaka saat ini masih dinikmati. Kampung Tambera masih nikmati air itu dan masih berjalan. Sangat luar biasa sekali ya Bapak seperti Desa. Itu salah satu inovasi. Bursa inovasi saat itu yang saya ambil. Oke. Baik Bapak Desa. Iya, siap. Sumber sore ini masih ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Desa terkait inovasi spesifik desa JF Course. Oh ya, betul. Itu adalah salah satu program desa ya Pak? Iya. Nah, di sini nih, kira-kira tujuan utama yang dilakukan oleh desa terkait dengan program JF Course ini di desa Doka Kaka itu untuk apa sih? Iya, mungkin bicara JF Course ini sebenarnya kursus bahasa Inggris, Pak Otil. Saya ada JF Course ini ada salah satu lembaga kursus bahasa Inggris, dan saat itu sudah berjalan 2 tahun. Tahun lalu saya sudah sinergi kerjasama dengan lembaga ini, dan tahun ini juga bahkan siswanya semakin banyak. Jadi lembaga JF Course ini salah satu lembaga yang secara legalitas akreditasinya sudah jelas semua, sehingga kerjasama ini kami lakukan oleh JF Course. Lalu kemudian kenapa saya ambil JF Course ini, kenapa saya konsen terhadap pendidikan, karena memang
kita diatur dalam Permen Desa nomor 13 2003 tentang pariwisata dan berbicara sumber daya manusia, punya kewenangan desa untuk bagaimana sumber daya manusia ini kita berdayakan sehingga kita bisa menikmati hasilnya nanti 10 tahun 20 tahun ke depan. Itu yang menjadi pemikiran selalu. Kalau tujuan tadi Pak Otnil, tujuan adalah kenapa saya rekrut anak-anak JF Course ini dari tahun lalu sampai saat ini. Saya berpikir sehingga nanti ke depan mereka punya akses gitu, punya akses bisa bekerja, kerja di hotel, kerja di industri dan lain sebagainya. Artinya manakala mereka sudah dari dasar menguasai bahasa Inggris, karena saat ini zaman digital Pak Otnil, perlu mereka kuasai bahasa Inggris itu. Lalu yang berikut juga kenapa saya anggarkan dana desa untuk anak kursus ini, karena bagaimana mereka bisa akses beasiswa baik dalam negeri, luar negeri. Nantinya pasti mereka lakukan itu karena saya berpikir pasti mereka bisa. Lalu yang berikut dari tujuannya adalah sehingga mereka bisa jadi guide. Benar sekali. Nah, hanya guide tour mereka bisa melakukan itu karena mereka sudah punya dasar terhadap ketika mereka belajar bahasa Inggris. Ketika mereka belajar bahasa, karena di situ ada SMP, SD dan SMP. Oh, untuk saat ini ada 2 sekolah, ada SD kelas 5 sampai kelas 6 yang sudah bisa membaca, kemudian ada SMP kelas 1 2. Berarti terbuka secara umum. Secara umum tidak ada yang ditutup, tapi khusus untuk Desa Doka Kaka, anak-anak yang ada di Desa Doka Kaka. Jadi jujur Pak Otnil, untuk Kecamatan Luli baru Desa Doka Kaka yang intervensi dana desa terkait dengan kursus bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris ya. Ya, jadi beberapa tujuannya tadi itu yang saya sampaikan tadi itu, sehingga pemerintah desa tidak sungkan untuk mengeluarkan anggaran ini untuk anak-anak kita karena mereka adalah aset kita nanti ke depan. Oke, Pak. Begitu Pak Otnil. Apakah di situ ada salah satu kriteria untuk bisa masuk di dalam JF Course ini, Bapak? Kalau kriteria itu khususnya untuk anak tidak mampu. Dari prosesnya mereka ini cukup panjang. Ya. Proses awal seleksi. Ada tes, diseleksi. Ada juga yang tidak lulus. Oke. Ada juga dari sekian anak. Ya. Ada juga yang tidak lulus. Jadi kemarin yang lulus cuma 42 anak. Dari hampir 60 yang ikut tes itu 42 inilah yang lolos seleksi dan mereka ikut sampai saat ini. Dan juga Pak Otnil, proses ini memang cukup panjang. MOU dengan orang tua. Ada MOU. Ada artinya kesepakatan dengan orang tua. Terus dalam perjalanan waktu 2 bulan ada istilahnya try out. Artinya pastikan mereka punya selama 2 bulan ini kira-kira anak kemampuan daya tangkapnya itu seperti apa. Itu orang tua diundang lagi sama-sama dulu baru dibacakan. Gitu. Jadi secara legalitas MOU dengan orang tua. Lalu yang berikut Pak Otnil, nanti di akhir tahun ada pentas show. Nanti di Desember ini. Artinya pentas show. Jadi nanti ada yang pentas show, English show. Mereka ada yang pidato bahasa Inggris, ada yang MC bahasa Inggris, anak-anak ini. Jadi di situ salah satu bentuk pertanggungjawaban desa bahwa output yang dihasilkan dari desa seperti inilah, gitu Pak Otnil. Seperti inilah begitu. Ada hasil-hasil yang ada hasil didapatkan mereka bisa MC bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, kan luar biasa. Bahkan tahun kemarin ada seorang ibu sampai nangis karena selama ini lihat anaknya kok pendiam, tiba-tiba kok bisa bahasa Inggris ketika bergabung dan juga anak-anak yang pernah ikut kursus bahasa Inggris di SMP dan yang tidak ikut pasti beda. Pasti beda. Jadi bahkan sampai kepala sekolah SMP telepon saya, Pak Otnil. Hanya dampaknya ini kita bicara dampak dari kursus bahasa Inggris program ini yang ada di desa ini. Sampai kepala sekolah telepon saya, terima kasih Bapak Desa. Ini anak-anak yang ikut bahasa Inggris yang kursus selama ini menjadi juara 1. Jadi salah satu.
Jadi itu yang mendorong saya untuk terus kita kembangkan ini untuk anak-anak kita ke depan ini, begitu. Lalu dari pihak JF Course juga melakukan cek di setiap sekolah-sekolah tempat artinya di mana mereka sekolah di SMP, mereka selalu tanyakan ke guru-guru mereka kira-kira perkembangannya, ya mereka tanya kira-kira sejauh mana, gitu. Jadi ada sebuah dampak. Jadi program ini bukan abal-abal, bukan sekedar biar jalanin program yang penting jalan, tidak seperti itu. Luar biasa secara legalitas saya tahu dan saya ikuti, luar biasa. Bahkan di Wanokaka saat itu Bupati sempat hadir diundang juga. Jadi nanti saat ini untuk Dokaka saya sudah bicara dengan lembaga kita undang Bupati dan sekaligus serahkan sertifikat. Ada sertifikat, dapat juga sertifikat mereka. Begitu, artinya sebagai tanda kelulusan mereka. Dan yang tidak dapat nanti itu mungkin yang selama ini tidak pernah aktif dan mungkin artinya karena berbagai alasan mungkin tidak dikasih, begitu. Ada kriteria, bukan lembaga yang main-main ini, memang luar biasa. Mereka punya masa mengikuti kursus ini berapa ini Bapak Desa? Selama 1 tahun. Saya anggarkan di APBD itu selama 1 tahun, begitu. Masa studi mereka itu selama 1 tahun, dia 2 jam saja. Jadi dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan, ya Selasa dengan Jumat sore, gitu. Paling 2 jam aja. Dan bagi pendidik ini kira-kira yang dihadirkan langsung dari desa apa dari? Itu dari pihak lembaga yang merekrut itu, ya. Nah, jadi saya hampir keluar anggaran kemarin hampir 100 juta lebih untuk JF khusus untuk kursus bahasa Inggris ini, ya, dari dana desa. Ya gitu Pak Otnil. Dan itu hanya khusus untuk anak-anak di dalam desa. Anak-anak dalam desa dan anak-anak yang tidak mampu. Ya, itu yang menjadi prioritas kita. Apakah ada biaya pendaftaran ketika mau masuk? Tidak ada. Gratis. Semua modul apa mereka siapkan gratis. Hanya mereka duduk siap terima pelajaran. Mantap. Tidak ada. Berarti salah satu inovasi yang salah satu inovasi untuk di Kecamatan Loli di khusus Desa Dokaka Pak Otnil. Oke. Baik Bapak Desa. Dan mungkin kita lihat waktu kurang lebih 5 menit, kita akan berakhir perbincangan kita nih Bapak Desa di sore hari ini. Dan tentunya closing statement dari Bapak Desa terkait dengan inovasi dana desa, solusi lawan stunting dan kemiskinan ekstrim. Silakan Bapak Desa. Jadi baik, terima kasih Pak Otnil untuk Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada. Jadi saya selaku Kepala Desa Dokaka, saya banyak hal yang saya sampaikan terkait dengan inovasi, stunting dan di bidang pendidikan. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan di tahun 2025 nanti dana desa bisa naik lagi dari 1 miliar, mungkin wacananya 2 miliar, sehingga lewat itu kita bisa akomodir semua usulan-usulan masyarakat, ya, program-program yang selama ini belum dieksekusi bisa dieksekusi sehingga desa semakin maju dan sejahtera seperti itu Pak Otnil. Benar. Jadi satu hal yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh Bapak Desa untuk harapannya ke depan, untuk bisa menambah jumlah anggaran, jumlah anggaran dapat diterima oleh desa dan bisa dikembangkan lagi, kembali ke memperhatikan masyarakat desa Dokaka. Oke, baik, terima kasih Bapak Desa untuk kesempatannya di Sumba sore ini. Tentunya kami merasa bersyukur dan merasa berterima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dan pendengar, mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar dari satu sama lain dan mencari cara terbaik untuk menggunakan dana desa sebagai alat transformasi yang efektif
kita dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan signifikan untuk masa depan desa-desa kita. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini, Bapak Desa. Iya, sama-sama Pak Otnil. Oke, dan untuk pendengar setia, terima kasih karena telah mengikuti rangkaian acara kami di Sumber Sore ini. Dan kita masih akan lanjut main-main Anda di Sumber Sore ini dengan Warta NTT Sore bersama Persatu RRI Kupang. Saya Londong, pamit diri dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat sore dan sampai jumpa. Iya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.